biasa sih. Nggak tahu, mama nggak ada kerjaan nih pakai yang gituan. Malan begerik ya. Nih Tengki dan keluarga nih. Oh nih. Jadi nggak nih kita bukan melon ini? Melon dong, bukan melon buka dong. ya. Pak Gun nih. Pak Gun gimana Pak Gun perjalanannya Pak Gun? Oke Pak Gun ya. Sip. Ika umur 9 tahun. Kokil. Oh, Ika lah. Ini view-nya. Pinjani. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, jumpa lagi di Indonesian Hiker Journey dengan gue Epe. Dan kali ini gue kedatangan sahabat lama gue, yaitu Bang Yuda. Ya Bang ya? Ya Yuda. Wahyu Suhada. Oh, Wahyu Suhada. Oke, siap. Singkat Yuda. Teman-teman, mungkin Bang Yuda memperkenalkan diri kali ya. Sebagai apa sih kesibukannya di dunia pendakian gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, silakan Bang. Oke, Bang. Apa ya? Gue punya apa Bang ya? Gue background gue di Sispala. Memang gue sebelum masuk ke Sispala memang udah suka naik gunung. Ambil ngerokok nggak apa Bang? Hah? Ambil ngerokok Bang? Harus dikat dulu ya. Harus dikat. Iya, gue lebih suka di pendakian itu ketika gue masuk ke salah satu Sispala di Bekasi ya, di Kabupaten Bekasi, di SMA 1 Tambun Utara. SMA 1 Tambun Utara. Siap. Iya. Organisasinya namanya tuh Buana Giri Bang. Buana Giri. Yang ya kenal lah pendirinya siapa. Cewek. Iya, salah satu pendiri Buana Giri memang udah malang melintang ya di dunia pergunungan gitu Bang. Itu yang dari Green Ranger ya? Iya, dari Green Ranger. Kebetulan waktu di angkatan gue juga, gue masih dilantik sama 3 orang perwakilan dari Green Ranger saat itu. Oke. Teman-teman. Trio Gondrong. Oke, teman-teman. Mungkin ada beberapa teman di sana nggak paham tentang Green Ranger ya, karena jadi Green Ranger itu adalah salah satu komunitas pendaki independen ya Bang ya. Itu yang terlawas di di muka bumi Indonesia ya Bang ya. Iya. Udah berapa sih umurnya? Wah, udah lama ya? Tahun berapa yang Bang itu? Wah, gua nggak tahu deh. Nanti gua akan spesifik ngebahas tentang Indonesian Green Itu Ranger. lagi gua kelas 1 SMA, gua kepengen banget masuk ke Green Ranger tuh Bang. Sama Bang. Pengen banget, ada kepengen gitu ya. Iya. Tapi begitu ada salah satu senior gue perempuan, begitu masuk ke Green Ranger, gue ngeliat pulangnya lecet-lecet Bang. Wah, gue bilang diapain? Lecet-lecet mukanya Bang, cakep. Iya, cakep lah, senior gue cakep. Lecet-lecet pulang dari Diksar lecet-lecet. Gue mikir 2 kali kan, langsung nggak, kayaknya gue belum siap deh. Gue saat itu masih cupu lah ya, masih kelas 1 SMA saat itu. Itu dia pendidikannya semi militer mungkin ya. Semi militer. Ya, jadi teman-teman insya Allah nanti kita akan spesifik ngebahas tentang Diksar ya. Dari lingkup Sispala, kemudian Mapala, dan beberapa organisasi independen di luar sana gitu. Seperti ya insya Allah kalau misalnya ada waktu atau ada dipanjangkan umurnya gitu ya. Gue coba menghadirkan teman-teman dari Wanadri atau Green Ranger atau apa yang lebih tua gitu ya. Komunitas. Ngomong-ngomong semi militer Bang, waktu pendidikan gue, Diksar gue juga semi militer saat itu loh. Iya. Di tahun 98. Diksar gue tuh di tahun 98. Sispala nih. Sispala. Tua nggak sih? 98 tuh. Tua ya. Tahun 98 gue Diksar. Kebetulan gue di angkatan kedua di Buana Giri. Diksarnya tuh masih semi militer. Beda lah halnya sekarang yang gue beberapa tahun ini gue datang di Diksar anak-anak Buana Giri gitu ya. Teman-teman Buana Giri gue datang di Diksar, beda gitu Bang. Skema Diksarnya itu beda dari yang gue alamin dulu sama yang sekarang ya. Yang sekarang tuh jauh berbeda. Mungkin mengikuti perkembangan zaman kali ya.
Lu angkatan berapa bang di? Gue angkatan kedua. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Saat itu ya senior gue, pelopor gue ya angkatan pertama, sama dibantu sama 3 orang dari perwakilan Green Ranger saat itu. Benar-benar semi militer bang, itu yang namanya sepatu di kepala itu. Sepatu di kepala. Gitu ya? Oh iya, diinjek, push up nggak bisa kan, diinjek ini. Ya begitulah. Biasanya nih bang, kalau di Sispala itu apalagi dari Green Ranger ya yang didik ya, biasa ada nama angkatan gitu bang. Nama angkatan lo apa bang? Nama angkatan gue di angkatan kedua Buanagiri, Kabut Wangi. Kabut Wangi. Kabut Wangi. Karena memang selama 3 hari gue diksar itu tuh kabut terus, tutupin kabut. Lokasi diksar di mana? Di Bogor, Pasir Ngit. Pasir Ngit, Gunung Salak ya? Gunung Salak. Lu selama diksar itu diapain sih bang? Tadi kan semi militer ya? Semi militer. Terus lu tadi lu singgung. Enggak, sekilas aja. Nanti lebih spesifik kita akan ngebahas itu ya, teman-teman. Ada pengalaman yang nggak bisa gue lupain sampai sekarang ya. Yang gue selama 3 hari kaki gue busuk karena saat itu diwajibkan pakai sepatu PDL TNI. PDL TNI yang itu nggak bisa dilepas, nggak boleh dilepas selama gue diksar. Jadi udah kekecilan, boleh minjem juga bang, minjem sama saudara kan sepatu PDL TNI yang tinggi, air masuk. Oke. Air masuk nggak bisa keluar lagi kan, ngendep selama 3 hari ya udah. Tuh isi sepatu air terus selama 3 hari. Begitu pulang buka hancur kelingking gua, busuk. Itu jadi cerita yang luar biasa sih. Oke, tapi nanti nanti teman-teman ya, gue akan ngebahas tentang apa ya, diksar tadi kan gue udah sounding ya di awal ya. Insya Allah nanti gue akan ngebahas tentang diksar, perlu atau enggakah diksar pendidikan dasar itu di lingkungan pendaki gunung gitu ya. Gue jawab nih bang, perlu bang. Itu perlu sih. Wajib. Sistemasi ya. Sistemasinya itu seperti apa? Nanti akan gue bahas lebih detail lagi gitu ya. Untuk saat ini tadi dulu gitu ya. Spoiler aja nih bang. Oh spoiler ya. Spoiler. Ya, okay. Soalnya kalau ngebahas tentang diksar ya itu nggak akan ada habis-habisnya. Jadi banyak cerita, banyak kesan gitu ya, banyak kehilangan dan juga banyak pertemuan gitu. Iya, banyak kejadian juga ya bang. Banyak kejadian juga. Yang tidak diharapkan, tidak diinginkan oleh orang tua murid ya. Banyak juga yang meninggal karena diksar di Sispala, di SMA, di Mapala pun sama gitu. Ya ini entah karena sistemnya, ya kan sistemnya, atau memang dari si individunya, si calon anggotanya ini yang memang mereka nggak bohong, mereka dibilangnya sehat, ternyata mereka dalam keadaan sakit ikut diksar gitu, karena kepengen banget ikut gitu bang, kepengen banget ikut Sispala atau Mapala ya. Tapi karena mereka kondisinya kurang sehat, misalkan cuma meriang, udah paksain aja gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu bang. Ngakalin surat-surat sakit gitu ya. Ada aja itu kayak gitu tuh bang. Biar diterima gitu. Biar diterima, biar bisa ikut di diksar itu. Tapi itu nanti bang. Oh nanti seru banget sekarang. Iya, seru banget itu. Biar nyambung seru tuh bang. Oke teman-teman, iya seru ya kalau ngebahas Bang Diksar ya. Tapi insya Allah nanti akan gue ceritain seperti yang tadi gue bilang di sounding di awal, kisah-kisah apa yang nanti bakal gue sampein gitu ya. Bukan gue pribadi gitu. Banyak teman-teman Sispala atau Mapala juga yang mengalami suatu kejadian-kejadian yang apa sih, yang enak gitu ya buat di-share ya bang ya. Jadi buat edukasi juga, buat bahan juga perbandingan buat teman-teman di luar sana gitu. Cuma saat ini gue lebih pengen mendengarkan kisah perjalanannya Bang Yuda gitu. Perjalanan hidup bang. Perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Jadi ada satu momen pendakian ya yang pernah Bang Yuda rasakan ya. Makanya sebenarnya gue pengen banget gitu denger pendakian apa sih yang paling berkesan selama Bang Yuda menekuni kegiatan pendakian ini bang. Boleh diceritain bang? Yang berkesan ya hampir semua pendakian sih berkesan ya bang. Ada nilai plusnya ya bang. Di setiap pendakian gue tuh selalu ada nilai plus, ada nilai pelajaran di dalamnya sih bang. Mungkin salah satunya di waktu gue nganter Ladies Rocker ya bang. Ladies Rocker Indonesia, Niki Astria. Itu di tahun 2016. Itu memang serba bisa dibilang serba dadakan semuanya. Karena 2 hari sebelum gue nganter, gue ditelepon kan. Kebetulan gue kenal sama suaminya. Gue ditelepon, yuk gue lagi di Lombok nih, lu bisa anterin gue ke Rinjani. Gue kaget tuh bang, 2 hari lu pokoknya besok harus ada di Lombok. Kaget gue bang, gile. Gue harus terbang kan, harus terbang besok gitu. Gue kirim, gue transfer duitnya sekarang.
gue siap, gue iyakan gitu, gue siap, gue bilang gitu. Karena beliau suaminya Nicky Astria, bos gue saat itu, bos gue. Jadi ya udah gue mengiyakan karena gue juga yakin dia mempercayakan ke gue kan, pendakian keluarganya dipercayakan ke gue. Makanya gue mengiyakan. Nah sehari sebelumnya gue ada jadwal sama anak istri kan buat jalan-jalan tuh, gue jalan-jalan ke mall bang. Sehari sebelum pendakian ya, gue jalan-jalan. Yang mall ditinggalin ya? Apa? Yang ke mall ditinggalin untuk pendakian. Pendakian enggak, gue ini bayar dulu bang. Jadi sebelum gue jalan, gue ajak senang-senang dulu lah gitu kan. Ajak dulu ke mall. Gue pikir dulu anak istri gue. Kadang-kadang kan kalau pendaki gunung kan lebih suka di alam gitu. Jadi hal-hal yang berbau mall atau berbau jalan-jalan wisata kota itu ditinggalin gitu. Bikin senang dulu, bikin senang anak istri. Oke, akhirnya besok gue terbang ke Lombok. Gue ketemuan sama Nicky Astria dan keluarganya. Oke, fix gue ngatur perbekalan semua, ngatur kan. Gue juga dibantu dengan teman-teman dari Rinjani Tracker bang. Rinjani Tracker. Oke. Masih ada tuh komunitasnya? Masih ada. Boleh gue tag ya? Boleh, silakan bang, silakan. Ada Bang Sobah saat itu, Bang Sobah. Gue dibantu sama Bang Sobah Mahdi namanya. Teman-teman Rinjani Tracker tuh memang baik bang, maksudnya support banget ya sama gue. Gue bilang gue mau bawa orang, gue butuh support, gue bilang begitu. Karena teman-teman Rinjani Tracker ya, gue salam kenal EP. Boleh bang ya? Boleh lah, boleh. Nanti kalau kita ada umur bang, kita ke lebih spesifik ke Bang Sobah ya. Bang Sobah ya. Siap. Karena gue juga masih suka ngelihat postingannya dia gitu kan. Wah dia masih aktif dia masih aktif. Rinjani Tracker pun masih aktif gitu, di Instagram juga masih aktif, masih suka nganter-nganter orang ke Rinjani. Kayak begitu. Nah itu akhirnya gue minta dipersiapkan lah seluruh perbekalannya sampai ke porter dan logistik ya bang. Saat itu memang serba wah ya, karena dari request dari keluarga tekniki saat itu memang gue mau minta kayak gini gitu. Manggilnya tekniki ya? Ibu Teteh kalau Ibu manggil. Teteh. Orang Sunda. Ibu Teteh. Ibu Teteh, gue bilang ya Ibu Teteh siap. Gue bilang mau apa gitu, gue siapin semua. Apa yang dia minta gue siapin gitu. Memang sih ya karena artis ya bang ya, karena artis ya gue juga harus prepare semuanya, jangan sampai ada miss sedikit pun gitu. Karena berdasarkan dari pengalaman gue ya, gue udah beberapa kali nganter orang liburan lah, jalan-jalan, nggak cuma ke gunung gitu ya, nggak cuma ke gunung, ke pantai, juga ke tempat-tempat lain. Berdasarkan pengalaman itu ya akhirnya gue juga udah nggak kaget lagi kan, bahwa seorang Ibu Teteh Nicky ini. Akhirnya gue siapin semua perbekalan, udah siap. Dalam waktu 1 hari gue juga sempat diskusi tentang manajemen perjalanan. Jadi sharing jangan sampai ada miss nanti di jalan. Nicky dan keluarga. Jadi nggak nih kita bukan melon? Melon dong, bukan melon dong. Pak Gun nih, Pak Gun gimana Pak Gun perjalanannya Pak Gun? Oke Pak Gun ya. Kita bongkar melon dulu ya, nanti habis makan siang baru kita lanjut lagi. Oh ini si Oika lagi belajar. Nggak bisa lagi. Belajar apa dek? Minum apa dek? Belajar minum Dari situnya air gunung. Videoin like. Ya lagi. Oh mute nih. Semua udah siap, besoknya gue jalan. Gue juga dibantu bang di Rinjani, di pendakian ini gue nganter Nicky Astria ini, gue dibantu sama salah satu teman gue di Bonagiri, namanya Aulia Rahman. Golek. Aulia Rahman. Nama aslinya Golek. Nama aslinya Aulia Rahman. Oke, Bang Golek ya. Sorry, salam kenal dari EP. Ya gue juga telepon tuh bang sebelum berangkat. Lek, lu temenin gue. Namanya Aulia Rahman ya. Sorry bang ya. Habis. Ini udah lagi Kurang banyak ya. nyoba salah satu alat filter buat kalau di gunung. Jadi survival kit, salah satu survival kit. Kita biar safety. Antusias banget nih si Oika nih. Dia pengen nyoba langsung. Ayo. Nah gitu ya, nggak apa-apa. Bang Ahmed, salah satu tim leader kita, guide dari tim Rinjani Trekking nih. Bang Ahmed, gimana bang? Bawa peserta dari Bonagiri nih bang?
Aman bang ya? Oli nih oli. Li, gimana Li? Naik Rinjani. Udah berapa kali Li? Baru sekali. Gimana? Asik gak? Seru ya? Capek nggak Li? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Besok-besok kalau udah naik Rinjani, naik gunung di Jawa Barat, kuat lah insya Allah. Ya. Nah, ini memang momennya serba pertama kali semuanya bang. Pertama kali. Anaknya ada 3, itu pertama kali semua ke gunung bang. Oh bawa anaknya. Bawa anaknya. Jadi keluarganya tuh suami istri, anaknya 3. Anaknya 3. Di pendakian ini berarti dia berempat ya, bawa 3 anaknya. Sama suaminya juga. Suaminya ya berlima. Oh, satu keluarga berarti ya. Satu keluarga. Yang paling kecil tuh umurnya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun perempuan, 9 tahun. Via mana bang? Bawak Nau itu sebelahnya Sembalun. Iya, jalur sebelahnya Sembalun. Teman-teman, jalur Bawak Nau ya. Jadi dia motong nggak lewat gerbang pendakian bang, tapi nembusnya sama, cuma motong jalur sedikit. Saat itu lewat Bawak Nau. Gitu bang. Gitu bang. Emang apa namanya momennya sih semuanya serba pertama kali bang, dari si anaknya yang umur 9 tahun, terus anaknya yang paling gede, sama anak laki-lakinya, semuanya pertama kali. Ibu teteh Niki ya, itu pertama kali juga mereka dia mendaki gunung, apalagi Gunung Rinjani ya. Kalau yang menurut gua pribadi nih, Rinjani itu gunung terindah di dunia bang, karena waktu gue ngobrol dengan warga asing juga selama gue ke Rinjani bang, ngobrol sekali survei juga sih saat itu, gunung terindah di dunia mereka menyebutnya Rinjani. Karena memang semuanya ada bang ya, semuanya ada. Danau di atas ketinggian gunung gitu ya, view perbukitan. Iya, semuanya dapat, semuanya ada. Dan konturnya juga beda, mulai dari jalur Sembalun yang padang savana full sampai ke Pelawangan, terus di jalur Senaru benar-benar tipe karakternya kayak gunung-gunung di Pulau Jawa, gitu ya, hutan memang komplit sih bang, iya komplit. Apalagi sekarang ada jalur yang baru diresmikan tuh, jalur Torean. Itu juga jalurnya nikmat itu bang. Waika umur 9 tahun. Gokil. Ini view-nya Rinjani. Luar biasa. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kita rencana nanti langsung ke Pelawangan Sembalun. Kita camp in di situ. Baru besoknya kita selebrasi Pelawangan Sembalun. Luar biasa. Terima kasih banget. Cuacanya dikasih bagus. Nggak panas kayak tahun kemarin. Gimana amalan? Nih tekniknya. Wah, masih gokil. Masih gokil fisiknya. Amalannya gimana? Hai Kak. Wih. Keren men, 9 tahun men. Rinjani men, pertama. Nih guys, kita nih Bang Ahmed dari salah satu angkatan tua dari Palasma Mataram. Awas deh. Gokil. Rinjani gokil. Deh, nanti kita ketemu lagi di Pelawangan Sembalun. Alasan lu waktu itu ngambil jalur Bawak Nau itu alasannya apa? Karena memang jalur meeting point gue sama keluarga Niki Astria itu di situ. Pilihannya itu. Iya, karena memang sebelah jalurnya itu ada satu rumah orang-orang ini ya, salah satu krunya Rinjani Tracker. Kita ngumpul di situ, meeting pointnya di situ, semua persiapannya juga di situ. Akhirnya kita ngambil juga jalur di situ. Naik turun lewat Sembalun, Bawak Nau, naik turun ya. Turunnya di Bawak Nau, benar-benar Bawak Nau. Iya, berarti gue sih udah 2016 bang, agak-agak sedikit lupa sih. Iya, agak sedikit lupa. Satu jalur lah pokoknya gitu. Satu jalur lah. Dan itu memang sebenarnya kan di Hajar itu kalau ke Pelawangan Sembalun kita nginep dulu di pos 2 atau pos 3 ya bang. Ini benar-benar di Hajar bang dari pagi. Kita berangkat jam 10 pagi.
Itu sampai ke Pelawangan Sembalun jam 9 malam. Ini lu bawa artis ya, bukan bawa pendaki biasa ya. Ah, itu capeknya di jalan. Ya berhenti, pendaki yang lain kenal, foto, iya. udah foto bareng gitu. Itu capek gitu bang. Nungguin dulu di foto ya kan. Harus banget ya. Iya. 15.11. Waktu Lomboknya itu jam 4.11. Lihat sendiri deh cuacanya. Kabut terus. Kita sikat terus. Mantap. Waduh, Oika aus nih. Oika aus nih. Bagun masih ceria nih. Bagun. Dek, capek nggak, Dek? Kesan-kesan. Dek. Kesan-kesan. Ayo kesan-kesan. Nih, di sini. Nil, Ya, ada masih apa? sanggup Nil? Sanggup lah. Oh, sanggup lah. Sami dong, Sami. Selagi HP masih bisa buat motret, sanggup. Kan masih ada Pi, power bank. Masih kuat, Li? makanya. Masih dong. Masih ya? Sejauh. Headlampnya dikeluarin aja. Pak di mana, Pak? Kita nyamperin Headlamp. Headlamp. Headlamp atau center? keluarin. Headlamp. Mana headlamp? Kita rencana mau langsung ke Pelawangan Sembalun. Estimasi kita sekitar jam Pelawangan Sembalun, kita estimasi kita sekitar jam 8. Jam 7 udah sampai. Kayaknya kita ketemu gelap. Makanya Pegang senter dong. kita coba arrange dengan perlengkapan center. Kita nanti ketemu lagi di Pelawangan Sembalun ya. Tapi ya memang bedanya pendakian gue kalau bawa orang gitu bang, ada edukasi di dalamnya bang. Ada selipan edukasi, ada history juga. Edukasinya seperti gue ngajarin anaknya Nick Astri yang 9 tahun cara menggunakan live straw ya. Live straw tuh air filter. Oh, iya. Buat filterisasi. Merek itu live straw. Gua nggak update. Oh iya, Live straw ya. Gue ngajarin si Oika, namanya Oika. Gue ngajarin si Oika tuh anak yang paling kecil gimana cara menggunakan live straw gitu. Jadi nggak sembarangan kita meminum air di gunung tanpa ada filter gitu, karena kan kita nggak tahu bang, walaupun air itu bening jernih dan ada binatang yang hinggap di atasnya gitu ya bisa diminum, tapi belum tentu dia terbebas dari kuman dan bakteri. Jadi akhirnya kita perlu ada edukasi seperti itu gitu. Ya, Di nanti perjalanan banyak. Gue sisipin itu ya, buat live straw-nya. Boleh bang, boleh. Boleh. Gue belum ada edukasi untuk itu soalnya. Oke, terus bang. Ya, selama perjalanan sih dari Bawak Naus ke Pelawangan Sembalun memang ini bang, memang nikmat ya bang ya, memang nikmat. Start jam berapa bang? Start jam 10. Dari Bawak Naus jam 10. Jam 10 sampai atas jam 9 malam. Itu dihajar full. Sampai atasnya sampai itu Sampai Pelawangan Sembalun. Memang nggak ada rencana buat muncak. Tapi ketika di Pelawangan Sembalun, suaminya kayaknya besok boleh nih ke puncak. Aduh. Karena mungkin kayaknya. iya, kayaknya nggak mungkin muncak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena memang banyak plan lagi kan dari keluarganya Ibu Teteh. Ini banyak plan lagi. Jadi waktunya memang 2 hari 1 malam. Gitu bang. Jadi gimana caranya kita bawa 2 hari 1 malam ini keluarganya sampai ke Pelawangan Sembalun. Sampai Pelawangan tuh jam 10 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Terus lu camp Camp di situ. Besok pagi setelah sarapan jam 10 pagi kita start turun. sarapannya apa bang? Artis tuh. Sarapannya apa? Saat itu kalau nggak salah sih ada 2 masakan sih. Yang satu spaghetti sama roti-rotian. Roti-roti dan plus itulah. Nggak jauh ya? Lain-lain ya. Nggak makan nasi ya? Sandwich. Enggak sih, nggak makan nasi. Pendaki artis saya nggak makan nasi gitu. Gue bawa porter waktu itu ada 7 orang bang. Gue bawa porter. Yang backup 7 orang. 7 orang porter. Karena memang porternya ini bawa perbekalannya luar biasa bang. Sampai bawa kompor 2 tabung. 2 tungku. Kompor 2 tungku, tabung 3 kilo. Benar-benar luar biasa lah. Artis karena memang gue yang mintanya bang, gitu. Gue mintanya gue mau. Ini dari teman-teman Rinjani Tracker berarti ya? Iya, dari teman-teman Rinjani Tracker. Karena gue mau servisnya bagus gitu, servisnya memuaskan. Dan alhamdulillah keluarga aja Ibu Teteh ini
senang gitu bang, senang dengan pelayanan. Terus juga effortnya kita terhadap mereka gitu ya, safety-nya kita terhadap mereka, kita benar-benar ngejaga bang. Karena yang paling prioritas buat gue itu di keamanan bang. Keamanan, safety prosedur lah ya. Iya. Itu kan berarti summit jam berapa tuh? Nggak summit. Sayang banget ya. tapi gue sempat nawarin lain kali kalau kita kesini lagi tanggung, Pak, kita puncak bukan gitu. Tapi emang gatel, suami gatel, gue pengen ke puncak. Berarti besok paginya setelah pasti ke Segar Anak lah paling ya. Enggak juga. Enggak. Cuma sampai Pelawangan Sembalun, kita sarapan sambil ngeliat view, mereka foto-foto. Ya udah, kita turun. Tapi mereka puas, overall mereka puas. Apa lagi? Minggir mulu ya. Tuh ke gunung aja. Gue kasih tentengan tuh lihat. Udah pakai ikat lombok gitu. Iya udah. Tapi keren lah. Ayolah. Tuh teknikinya udah di depan tuh si Oika masih semangat. Biarpun Bang Ben, Mas Yoli sama Bang Wahyu sejauh tekniki sama ini teh Oika masih semangat? Enggak. Rambutnya kuncir ya? Iya, Kunci rambutnya biar nggak ribet. Nginin rambutnya kamu. Sibuk ngurusin rambut. Iya. Maksudnya. Enggak sama ya, anu ini sama tabang lu. Kan itu berhari-hari ya. Matikan lampu senter. Ini nih kuah bae. Anu Lagi nungguin Bang Yuda nih sama Onil masih di atas. Nggak tahu, mami nggak ada kerjaan nih pakai yang gituan. Balan begerik ya. Udah kita ketemu dulu gini. Ini diangus ya lu, kenapa? Onil sama Bang Yuda nih. Gandeng terus. Enggak mangan, enggak kenu. Beritin tanda 5 menit buka buru-buru langsung isir. Ilah kita pakai di mau apa dah? Kabut udah mulai turun. Halo, center kuda. Halo, center kuda. Nina terus ke arah. Pilanan turun 400 turun lagi. Mu tenggon lo bawa sedatarno dia. Lo nono udah senari kamu ama aku njut lo ternyata dengan bawang kata-kata kan Selain itu bang, kira-kira ada kendala nggak di perjalanan, atau ada kan nih artis nih dia manja lah atau apa gitu nggak sih? Enggak sama sekali, semuanya mandiri. Cuma memang kalau untuk anak usia 9 tahun kekuatannya ada batasannya bang ya. Itu digendong bang, kita gendong. Jadi 3 jam perjalanan ada yang kita gendong selama beberapa jam, tapi dia jalan lagi capek kita gendong lagi. Gendong pun ganti-gantian, dari mulai porter sampai ke si Golek itu. Golek ikut turunnya, kalau Golek turunnya udah kabur gendong. Golek sempet gendong. Karena memang udah gua melewati perbukitan, iya. 9 penderitaan apa gitu. 7 bukit ngekaan.
Iya, sebenarnya sih 7 Bukit Penyiksaan itu jalur lama ya Bang ya, yang dilewatin sekarang nih, gue lupa sih mulai dari tahun berapa itu udah mulai nggak ada ya 7 Bukit Penyiksaan. Kalau kita itu juga nggak akan ada 7 bukit juga, itu jalur lama lah ya. Kalau menurut informasi itu kata jalur lama. Jalur lama. Kalau jalur yang baru sekarang udah nggak ada lagi 7 Bukit Penyiksaan. Berarti sekitar berapa jam itu ya Bang dari bawah ke puncak ya? Pelawangan ya? Kalau Pelawangan. Kalau lu hitung-hitung, ini kan standarnya standar awam lah ya. Iya. 14 jam, 11 jam itu Bang. 11 jam dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam ya. Itu juga bener-bener santai sih Bang ya, santai. Kita banyak istirahat, banyak foto-foto. Cuaca bagus tuh. Cuaca bagus, saat itu cuaca bagus. Jadi waktu perjalanan tempur ke Pelawangan itu nggak sama sekali ada kendala yang apa gitu. Selain nunggu karena artis gitu ya foto-foto ya. Alhamdulillah gitu, kita didukung sama cuaca yang bagus ya Bang. Matahari juga nggak beberapa jam doang teriknya. Yang lainnya kita cuma dikasih awan-awan, dikasih peneduh lah, awan-awan peneduh, jadi nggak terlalu terik. Senikmatnya di situ. Cuma memang lagi momennya lagi rame Bang, lagi rame banget. Kayak lagi liburan ya, waktunya pas lagi liburan. Itu lagi rame banget. Pakaian yang dipakai sama itu artis. Penasaran banget. Apa dipakai best layer ya? Ada merek-merek luar gitu ya? Enggak juga ya? Iya. Merek luar. Pakaian sih merek luar. Ya, pasti ultralight lah ya. Ultralight. Tahun segitu. Pakaian untuk jogging sih. Gitu. Tahun segitu apa tuh? Take-off gitu ya? Nggak boleh sebut merek ya? Tapi ya high class lah, barang-barang high class. Dan itu baru semua Bang. Baru semua barang-barangnya. Mulai dari Caril, Carilnya yang saat itu lagi mahal-mahalnya tuh Bang. Yang Black Diamond ya. Iya. Black Diamond yang seri termahalnya saat itu yang dipakai itu. Yang nggak ada kendala sih, alhamdulillah sih nggak ada kendala. Turunnya juga. Cuaca bagus segala macam. Cuma memang ketika 2 jam sebelum sampai base camp tuh, sampai base camp Bawah Nau, kan udah gelap tuh Bang. Wah itu udah payah-payahnya sih di ini ya, di golek kayak begitu. Udah sampai banyak curhat lah si golek saat itu. Udah Bang, ampun Bang, udah capek banget ini. Ya udah bercanda lagi, bercanda saat turun di pendakian, udah biasa lah gue sama golek gitu kan. Kayak begitu bercanda kayak gitu. Gendong Bang, gantian Bang, gendong. Udah lu aja gitu, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu. Tapi tetap safety prosedurnya berangkat dan pulang kita nggak kendor Bang. Di situ sih yang benar-benar dipakemkan ya Bang ya. Dan di awal juga di manajemen perjalanan, gue juga sama teman-teman Rinjani Tracker juga itu safety prosedurnya yang harus diutamakan. Gitu. Itu apa? Itu kan ini bukan masalah artis atau bukan gitu ya. Apa sih yang biasanya kalau lu bisa ngambil kesimpulan gitu ya, yang dalam satu pendakian, apalagi lu ngebawa satu keluarga gitu. Sebenarnya sih nggak ada bedanya Bang ya, dengan bawa satu keluarga, dengan bawa yang lain, bawa apalagi ini ada anak-anaknya gitu. Iya. Sih nggak ada beda sih Bang, cuma yang bedain di makanan Bang. Di makanan yang ngebedain. Kalau misalkan open trip, kita mau open trip yang mewah, ya makanannya juga sama gitu. Nggak ada bedanya sih Bang. Sebenarnya nggak ada beda. Apalagi di safety prosedurnya Bang ya, nggak ada beda sama sekali. Semua kita samakan. Memang kalau yang untuk di open trip justru yang lebih rumit ya Bang ya, dengan karakter peserta beraneka ragam ya kan, ada yang bengal, ada yang enggak begitu kan. Pilihan lu kenapa lu ngambil foodnya itu di spaghetti sama apa roti-rotian gitu kan? Biasanya kan ada itu yang pakai nasi apa gitu kan, makanan beratnya gitu. Makanan beratnya. Kenapa lebih spesifik lu ke arah itu? Karena gua ngasih menu Bang. Menu. Iya. Indonesian food atau western? Oh gitu. Gue ngasih menu, ngasih menu komplit Bang, menunya westernnya apa gitu kan, Indonesianya apa, akhirnya di mix lah, minta mix, terus juga gue juga pisahin juga dari menu itu buah-buahannya, dessertnya seperti apa, karena kan kalau naik gunung itu karbohidrat dan protein itu harus sesuai, kalori harus dapat. Pilihannya kenapa spaghetti? Westernnya kan ada tuh yang lain gitu. Apa tingkat kalorinya lebih tinggi spaghetti atau apa gitu? Permintaan Bang. Oh permintaan. Iya, permintaannya spaghetti. Minta spaghetti. Kalau mie instan sih gue nggak merekomendasikan Bang ya. Dan kebetulan keluarganya Ibu Tete ini nggak suka mie instan itu. Ya, mie instan nggak request itu ya. Buat pendaki kampung gitu. Kayak gue gini. Iya.
Iya. Iya lagi. Suwe. Tapi kalau bisa udah mulai dikurangi Bang mie instan itu kan. Selain ya memang sih simple tapi kurang efektif aja Bang ya kalau untuk mie instan dibawa ke gunung ya. Tadi kan masalah manajemen dan food gitu ya Bang. Kira-kira selain itu apa sih yang mesti diterapin gitu kalau dalam pendakian bawa keluarga kayak gini gitu Bang? Safety Bang. Safety, peralatan ya. Iya. Nggak jauh ya. Iya. Peralatan harus komplit. Peralatan survival, peralatan PPGD ya, peralatan PPGD-nya kita juga harus komplit, sekumplit-kumplitnya gitu ya, bukan bawa cuma sekedar standarnya PPGD ya, tapi benar-benar harus dilebihkan. Misalkan apa sih kejadian-kejadian yang di gunung yang rutin ya, orang ngerasain, misalnya sakit perut gitu ya, kita bawa obatnya kayak gitu sih Bang. Tapi kalau gue sih lebih percaya ke herbal Bang. Gue selama ini bawa herbal. Kebanyakan gue bawa obat-obatan herbal. Walaupun ada beberapa obat-obatan yang ada suara motor loh. Iya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah. Intermezzo. Sorry teman-teman, ini karena di komplek ya. Iya, kayak gitu sih Bang. Herbal ya, karena menurut gue herbal ini kan efek sampingnya kecil ya. Walaupun ada tapi kecil, nggak terlalu banyak lah efek sampingnya. Oke, Bang. Dari perjalanan tadi gitu ya, kira-kira ada yang bisa lo sampein nggak buat teman-teman di sana gitu loh, untuk masalah baik lagi ke pendakian gitu ya, selain safety prosedur dan kalori gitu. Kalau untuk pendakian sih kembali lagi ke masing-masing ya Bang ya. Jujur sama diri sendiri sih Bang. Jujur sama diri sendiri, lu mampu nggak gitu, lu niat nggak mau naik gunung gitu Bang, lu niat nggak, lu sehat nggak. Kalau lu punya sedikit kurang fit ya pending dulu lah naik gunungnya itu sih Bang. Jadi kalau naik gunung emang harus siap fisik, mental. Nanti dia nyambungnya ke Diksar ya? Diksar, iya kembali ke Diksar. Karena memang di Diksar, di Sispala maupun di Mapala itu pasti diajarkan ya Bang, ya kan, itu basic banget kan. Ketika naik gunung harus fit, kondisi badan fit, sehat rohani, jasmani, ya kan kayak begitu. Terus ada pemanasan, stretching sebelum naik gunung pendakian. Buat ini apa, buat pendaki-pendaki yang seperti kayak Niki Astria gitu, penting nggak sih? Kan kadang-kadang kan orang nggak semuanya mau untuk belajar gitu. Jadi seperti yang tadi, tinggal bayar aja, dia masih bisa naik gitu. Perlu nggak sih kira-kira orang-orang ini untuk pelatihan atau pendidikan buat mereka itu wisatawan ya sebutannya? Diksar gitu? Diksar itu. Perlu diksar gitu? Perlu nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu lah Bang, nggak perlu. Karena dia tinggal bayar. Karena sekarang buat apa ada pemandu gunung ya Bang ya? Sekarang udah ada APGI gitu kan. Buat apa ada mereka gitu kan ya? Tugas mereka kan untuk mengantar wisatawan. Jadi kan, fungsinya pelatihan-pelatihan itu terkhusus untuk para pemandu atau penggiat ya, untuk penggiat orang yang sering naik gunung. Misalkan dia bukan artis nih, bukan wisatawan ya Bang ya, seperti Bang Epe bilang tadi. Dia memang sudah hobi nih, hobi. Ya udah mulai harus belajar. Karena pada dasarnya naik gunung itu nganter nyawa kan Bang. Iya kan? Naik gunung itu nganter nyawa. Karena 90% orang naik gunung mati. Kecuali gitu. Kita harus naik ke Gunung Bantar Gebang gitu ya. Gunung sampah. Bahaya juga tuh Bang. Ngeri juga itu gunung sampah itu. Oke teman-teman, jadi pentingnya pendidikan itu terkhusus ya buat para penggiat ya Bang ya. Iya. Pemandu atau apa sih? Ya penggiat alam lah yang bener concern hobinya di sana gitu ya. Iya. Kalau lu punya uang atau apa gitu ya, lu mungkin nggak perlu belajar gituan gitu Bang. Tinggal bayar porter atau bayar guide bisa naik gunung gitu. Cuma kondisi di lapangan nggak seperti apa yang dibayangkan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya lu terpisah dari guide-nya atau terpisah dari porternya gitu, nanti balik lagi yang disalahin apa? Ya lu sih lagi milih guide yang nggak beres gitu. Ya,
Makanya sekarang kan ada sertifikasi sertifikasi guide ya. Sertifikasi guide. Gue juga sama teman-teman dari Rinjani Tracker. Kenapa gue milih Rinjani Tracker? Karena mereka sertifikasi. Iya. Begitupun si porter-porternya ya bang ya. Porter-porter ke-7 porter ini mereka sudah sertifikasi. Itu yang gue pegang. Jadi gue nggak sembarangan bawa porter, nggak sembarangan bawa satu organisasi warga setempat gitu ya. Rinjani seperti Rinjani Tracker gitu. Nggak sembarangan. Makanya gue pilih Rinjani Tracker karena mereka punya sertifikasi dan mereka juga mumpuni ilmunya gitu bang. Berarti teman-teman kalau mau ke Rinjani bisa kontak ke Rinjani Tracker, boleh gitu ya? Boleh bang, boleh. Siap. Nanti ada di deskripsi bang ya kalau ada deskripsi. Boleh dimasukin? Boleh bang, boleh banget bang. Perlu izin ke sana Rinjani Tracker ya? Boleh, izin juga. Malah senang mereka bang. Siap. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya paling nggak kalau misalnya lu nggak punya waktu untuk berlatih atau apa gitu kan, bisa lu cek data informasi di mana gitu kan, di website apa gitu kan, atau mungkin lu bisa buka blog-blog pendakian gitu. Jadi pendidikan itu nggak hanya buat para pemandu gitu ya bang ya. Paling nggak lu pegang data informasi lah kalau sebelum lu melakukan pendakian. Dan yang lebih penting lagi kalau misalnya milih guide yang sertifikasi gitu bang. Iya. Abang sertifikasi bang? Belum. Paling nggak tergabung di komunitas ya bang. Tergabung di komunitas dan independen yang kualitas gitu ya bang. Yang berkualitas. Kayak misalnya Sispala atau Mapala gitu. Notabene seperti itu gitu bang ya. Oke. Kalau gue sih nggak pengen sertifikasi, tapi ya bukan mau dijadiin ini juga ya bang ya. Nanti kita bahas penting nggak sih sertifikasi gitu ya. Mata pencarian juga kan. Buat melakukan pendakian gitu. Iya. Jadi lu sebelum naik gunung penting ya? Mesti license dulu gitu. Kayak ribet banget. Ribet banget ya. Sementara lu sendiri nggak punya uang untuk bayar porter atau guide gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan bang? Pesan-pesan buat teman-teman pendaki di luar sana gitu. Enggak, cukup itu aja. Oke, teman-teman. Bisa nggak mengguruin terbang. Oke, teman-teman. Ini nggak selesai sampai di sini ya. Insya Allah nanti seperti yang tadi gue bilang di awal, gue nanti akan coba angkat tentang masalah diksar di Sispala, di Mapala gitu ya. Dan konsep-konsep keilmuan di para penggiat alam, khususnya Bekasi. Gitu bang ya? Iya. Siap. Apa tuh? Pasti sih bang, kalau pemandu gunung pasti dia punya basic antara Sispala dan Mapala. Iya, kalau jangan nembak ya. Banyak jangan nembak. Iya. Kalau jangan nembak. Nembak belum mati nyogok gitu. Emang ada gitu bang ya? Trit. baru denger bang, emang ada bang? Serius nanya. Oh, gua nggak. Nanti kita bahas soal itu kan. Kemarin sempat ada sounding apa gitu ya. Jadi mereka yang bersertifikasi perang dagang ya, perang dagang pemandu ya. Jadi open trip atau apa gitu, mereka downgrade harga gitu ya. Jadi sampai orang yang punya sertifikat ini itu mulai bukan berkoar ya, mulai apa sih? Lu sertifikasi gitu, tapi lu menjatuhkan harga lu yang sertifikasi. Apa bedanya dengan mereka yang tidak sertifikasi untuk ngadain suatu pendakian? Jadi arti open trip itu nggak penting, sertifikasi itu nggak penting. Trit. Oke deh. Insya Allah next gue akan bahas lebih detail lagi untuk masalah itu, diksar dan sertifikasinya tambahan ya. Sertifikasi ya. Sertifikasi. Itu mau dibahas juga tuh bang. Oke, nanti gue bahas. Seru tuh bang. Seru. Oke. Ada lagi mau sampein? Cukup bang. Cukup. Oke teman-teman, segitu dulu. Mungkin tambahan dari gue, tetap safety prosedur. Dan apa ya, data informasi sebelum melakukan pendakian itu penting. Kemudian jangan lupa ibadah. Gitu aja bang ya. Siap ada. Oke. Nomor 1 bang. Nomor 1 ya. Jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Oke teman-teman, sekian dulu segmen kita kali ini. Tetap di Indonesian Hiker Journey. Salam lestari, rimba alam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.